Halo semuanya, di video ini kita akan melanjutkan unit 3 yaitu distribusi probabilitas. Di bab 4 kita sudah belajar mengenai probabilitas diskrit. Nah, selanjutnya di bab 5 ini kita akan belajar mengenai normal probability distribution atau distribusi probabilitas normal. Distribusi normal ini merupakan salah satu contoh dari distribusi probabilitas kontinu. Nah, isi dari bab 5 ini terdiri dari 3 subbab. Jadi subbab pertama yaitu mengenai penjelasan atau pengenalan terhadap distribusi normal. Nah, selanjutnya di subbab 2 kita akan belajar mengenai standar normal distribution. Nah, jadi normal distribusi ini ada jenisnya yang non standar dan ada jenis standar. Nah, untuk subbab ketiga yaitu mengenai central limit theorem. Sebenarnya kalau dalam textbook central limit theorem ini masuk ke dalam subbab 6 atau unit 4. Oke, tapi di sini saya akan jelaskan mengenai central limit theorem sedikit saja karena ini berkaitan juga dengan distribusi normal, dan kalau kita cek dalam informasi di internet atau di buku, kadang-kadang central limit theorem ini juga masuk ke dalam bab normal distribusi. Oke, sekarang langsung saja kita pelajari dan berkenalan dengan yang namanya distribusi normal. Oke, di sini saya memiliki dua contoh distribusi. Nah, distribusi di sebelah kiri ini merupakan distribusi diskrit. Nah, sementara di kanan ini merupakan contoh dari distribusi probabilitas kontinu. Untuk di sebelah kanan ini merupakan distribusi probabilitas mendapatkan heads atau kepala dari pelemparan koin sebanyak 10 kali. Nah, oke, jadi di sumbu horizontal ini menampilkan banyaknya heads atau gambar yang kita dapatkan saat melempar koin sebanyak 10 kali. Nah, jadi kemungkinan di sini kita bisa mendapatkan 0 atau tidak mendapatkan gambar sama sekali, kemudian mendapatkan gambar sekali, seterusnya sampai di sebelah kanan ini yaitu mendapatkan gambar 10 kali berturut-turut. Nah, di sumbu vertikal atau sumbu Y di sini merupakan nilai probabilitas atau peluang dari masing-masing kejadian di sini. Misalkan di sini di sumbu X ditunjukkan mendapatkan 5 buah gambar dari 10 kali pelemparan. Nah, peluangnya di sini yaitu sekitar 0,25 atau 25%. Nah, di sebelah kiri ini menampilkan distribusi probabilitas dari tinggi badan. Nah, nilai tinggi badan ini berkisar antara lebih kecil dari 150 cm sampai sekitar 190 cm. Nah, di sumbu vertikal di sini sama, yaitu menampilkan nilai probabilitas. Oke, jadi yang membedakan antara distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu yaitu adalah nilai variabel acak, yang di sumbu horizontal ini. Untuk distribusi probabilitas diskrit, nilai variabel acak itu merupakan bilangan bulat dan diperoleh dengan cara menghitung. Oke, misalkan di sini total atau banyaknya heads atau gambar yang kita dapatkan dari 10 kali pelemparan koin. Nah, nilainya itu kita dapat dengan cara menghitung. Misalnya tidak ada heads atau tidak mendapatkan gambar sama sekali, mendapatkan gambar sekali, mendapatkan gambar 2 kali, mendapatkan gambar 3 kali. Jadi kita hitung berapa banyak gambar yang didapat dari pelemparan koin sebanyak 10 kali. Nah, untuk distribusi probabilitas kontinu, nilai variabel acak di sumbu horizontal ini itu didapat dengan cara mengukur. Oke, jadi di sini kita mengukur tinggi badan untuk mendapatkan nilai tinggi badan. Nah, karena mengukur, nilai tersebut bisa saja bilangan desimal. Misal di sini mungkin nilai tinggi badannya adalah 150,1 cm atau 150,5 cm. Jadi, kemungkinan nilainya itu bisa bervariasi atau semua nilai yang ada di antara mungkin di sini 140 cm sampai 200 cm. Nah, perbedaan kedua, biasanya distribusi probabilitas diskrit ditampilkan dengan grafik batang ataupun hanya sekedar grafik garis. Nah, jadi grafik batang di sini menegaskan bahwa di variabel acak 2 ini hanya terdapat satu nilai probabilitas. Nah, sementara untuk distribusi probabilitas kontinu itu bisa ditampilkan dengan bentuk garis atau kurva seperti tampilkan di sini yang berwarna merah ini. Nah, jadi tujuan menggunakan garis di sini menunjukkan bahwa
terdapat nilai probabilitas atau peluang dari tinggi badan di antara semua nilai yang ada dalam rentang ini. Jadi berbeda di sini, itu nilai probabilitasnya hanya ada di variabel acak bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk continue itu semua nilai yang mungkin, misalnya 140, 140,1, 141,15. Jadi semua nilai yang mungkin itu ada peluangnya. Makanya ditampilkan atau disimpulkan dengan kurva garis di sini. Oke. Ya, jadi itu perbedaan distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Nah, untuk distribusi probabilitas kontinu ini ada beberapa contoh. Ini mungkin contoh yang umum ditemukan untuk jenis distribusi kontinu. Jadi yang pertama di sini yaitu ada jenis distribusi uniform, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada distribusi eksponensial. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada distribusi gamma. Yang keempat ini merupakan bentuk dari distribusi normal. Nah, yang kelima di sini ada chi square, kemudian t student dan f distribution. Nah, jadi untuk variabel yang di bawah ini merupakan parameter A sama dengan 1, B sama dengan 5 di sini merupakan parameter dari distribusi uniform. Begitu juga dengan sini, lambda di sini merupakan parameter dari distribusi eksponensial dan seterusnya hingga F distribution. Nah, untuk distribusi normal ini terdapat dua parameter yaitu mu dan sigma. Mu di sini merupakan rata-rata, sigma di sini merupakan standar deviasi. Oke, nanti kita akan belajar mengenai parameter dari distribusi normal ini. Oke, untuk di sini distribusi normal ini juga biasanya disebut sebagai Gaussian distribution. Nah, jadi nama Gauss di sini merupakan bentuk penghormatan kepada ilmuwan Jerman, si Gauss di sini ya. Karena sudah mempopulerkan distribusi normal ini, termasuk juga mendevelop persamaan distribusi normal. Nah, jadi si Gauss ini bukan yang menemukan, tapi dia adalah yang mempopulerkan distribusi normal. Oke, mungkin ada yang penasaran kenapa distribusi yang bentuknya seperti ini di sini disebut sebagai distribusi normal. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari judul subbab di sini yaitu normal probability distribution dan ada kata continue di belakangnya. Nah, jadi kata normal di sini berarti sebagian besar atau pola umum yang sering ditemukan. Nah, selanjutnya ada kata probability. Jadi kalau probability di sini, jadi kata probability di sini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah probabilitas atau peluang. Nah, di sini yang dimaksud peluang adalah peluang dari suatu kejadian atau luaran atau outcome dari suatu eksperimen atau percobaan. Nah, selanjutnya ada kata distribution. Nah, distribution di sini kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya distribusi. Nah, distribusi di sini artinya atau lain katanya bisa kita artikan sebagai tersebar atau terbagi. Nah, selanjutnya terakhir ada kata continue. Sebenarnya kata continue ini tidak perlu. Ya, jadi saya tambahkan kata continue di terakhir ini hanya untuk menegaskan bahwa normal probability distribution ini merupakan bagian dari distribusi continue. Nah, jadi kata continue ini sendiri kalau kita artikan artinya berlanjut. Nah, berlanjut di sini merujuk pada jenis variabel acak continue yang diperoleh dari hasil pengukuran. Oke, jadi dari pemahaman setiap kata di sini bisa kita artikan bahwa istilah normal digunakan karena distribusi ini sering muncul secara alami atau distribusi ini sering ditemukan ketika kita mengukur fenomena di dunia nyata, terutama yang merupakan hasil dari banyak faktor acak dan independen yang kecil. Nah, contoh data yang memiliki distribusi normal, misalnya tinggi badan. Oke, contoh data yang memiliki distribusi normal adalah tinggi badan. Nah, jadi di sini kalau kita mengukur tinggi badan dari suatu populasi, misalnya tinggi badan seluruh masyarakat Indonesia untuk golongan umur 20 tahun. Nah, kalau kita ukur, maka data tinggi badan ini akan memiliki distribusi normal. Bentuknya akan seperti distribusi normal. Selanjutnya ada data berat badan, sama juga kalau berat badan kita ukur dari suatu populasi yang besar. Nah, nilai dari berat badan ini kemudian kita plot dalam bentuk histogram atau grafik distribusi, bentuknya akan mengikuti distribusi normal. Begitu juga dengan ukuran kaki, ukuran tangan.
tekanan darah manusia. Nah, selanjutnya skor tes. Nah, misalnya melalui tes atau tes IQ atau nilai ujian, itu distribusi nilainya mengikuti distribusi normal. Selanjutnya ada juga error pengukuran. Nah, jadi kenapa distribusi Gaussian ini disebut sebagai distribusi normal? Jadi secara sederhana, probabilitas distribusi ini adalah probabilitas yang paling umum ditemukan. Makanya disebut sebagai normal. Oke, selanjutnya kita akan beranjak ke parameter dalam distribusi normal. Jadi distribusi normal ini memiliki dua parameter, yaitu pertama adalah rata-rata atau mean disimbolkan dengan bentuk mu. Nah, selanjutnya parameter kedua adalah simpangan baku atau standar deviasi. Simbolnya adalah sigma. Nah, bagaimana pengaruh dari masing-masing parameter ini terhadap distribusi normal? Kita cek pertama-tama dari parameter rata-rata. Oke, jadi di sini ada 3 grafik yang menampilkan distribusi dari tinggi badan. Nah, jadi ketiga grafik ini memiliki rentang nilai yang sama, yaitu mulai dari sekitar 140 cm sampai 220 cm. Jadi rentang nilai sama. Kemudian kita cek sumbu vertikal nilainya sama dari 0,000 sampai 0,04. Jadi sumbu vertikal ini menampilkan probabilitas. Oke, selanjutnya di sini yang berbeda adalah rata-rata. Jadi untuk grafik di sebelah kiri atau yang warna hijau ini, rata-ratanya adalah 165 cm. Nah, untuk grafik yang di tengah ini, rata-rata tinggi badannya adalah 175 cm, sementara yang di kanan ini adalah nilai rata-ratanya 190 cm. Jadi nilai rata-ratanya adalah 190 cm. Nah, jika rata-rata ini berubah, maka yang terjadi adalah puncak dari grafik ini itu akan berpindah sesuai dengan perubahan nilai rata-rata. Misal di sini 165 cm. Nah, grafik di sebelah kanan di tengah ini yang warna merah, nilai rata-ratanya adalah 175 cm. Jika kita lihat puncak grafiknya itu bergeser ke kanan. Begitu juga dengan grafik warna biru di sebelah kanan ini, nilai rata-ratanya adalah 190 cm dan puncaknya itu bergeser ke kanan. Nah, jadi di sini datanya sengaja saya buat agar bertambah besar, jadi kelihatan dia bergeser sebelah kanan. Nah, jadi itu pengaruh dari nilai rata-rata terhadap distribusi normal. Oke, jadi di sini terlihat rata-rata menunjukkan data terbanyak atau data dengan probabilitas tertinggi ya di sini. Nah, jadi menentukan peak atau puncak dari distribusi. Jika nilainya berubah, maka puncak dari distribusi normal ini akan bergeser mengikuti nilai rata-rata. Nah, jadi kalau kita animasikan seperti tampilan di sini, nilai rata-ratanya itu berubah, bertambah besar, sementara nilai simpangan baku di sini kita tetapkan 5 cm tidak berubah. Nah, jadi kalau lihat dalam animasi ini, puncak dari grafik distribusi normal ini bergeser ke kanan. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai parameter kedua, yaitu simpangan baku atau standar deviasi. Nah, lagi-lagi di sini menampilkan 3 grafik dengan rentang nilai yang sama, 140, 210, 140, 210, dan di sini juga 140, 210. Nah, di sini yang berbeda adalah nilai simpangan baku. Jadi untuk grafik di sebelah kiri, simpangan bakunya adalah 1 cm. Nah, grafik sebelah kanan di sini simpangan bakunya adalah 5 cm, dan grafik sebelah kanan di sini simpangan bakunya adalah 10 cm. Nah, jadi pengaruh dari simpangan baku di sini itu mempengaruhi lebar grafik. Nah, jadi kita udah lihat grafik ke sebelah kiri ini simpangan bakunya 1 cm. Jadi lebar grafiknya itu sangat sempit, antara 170 sampai 180 cm saja. Nah, kalau kita lihat grafik yang sebelah kanan ini, nilai simpangan bakunya bertambah. Jadi dari 1 cm menjadi 5 cm, jadi 10 cm. Nah, jadi kita lihat di sini lebar grafik bertambah. Jadi yang sebelah kanan ini lebar grafiknya, kalau kita fokus pada grafik yang ini saja, yaitu berada di antara nilai 170 sampai 180 cm. Nah, yang di tengah ini dengan bertambahnya standar deviasi, grafiknya makin melebar ya. Jadi kita lihat dari 160 sampai 190 cm. Nah, yang di kanan ini semakin melebar lagi karena standar deviasinya makin besar. Kita lihat di sini nilainya 150 cm sampai 200 cm. Nah, perubahan bentuk grafik ini dari yang ramping menjadi sangat lebar
mengindikasikan sebaran data. Jadi kalau kita lihat grafik yang sebelah kiri ini dengan standar deviasi 100 cm, nilai tinggi badan dari data populasi yang kita hitung itu berada di antara 170 cm sampai 180 cm saja. Nah, sementara di grafik sebelah kanan ini dengan nilai standar deviasi 10 cm menunjukkan bahwa populasi di sini memiliki tinggi badan antara 150 cm sampai 200 cm. Nah, perlu diperhatikan di sini puncak dari grafik itu juga berubah. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa puncak dari grafik itu juga berubah seiring dengan berubahnya nilai simpangan baku. Nah, yang berbeda dari data sebelumnya ketika kita merubah rata-rata, saat nilai simpangan baku berubah, yang berubah hanyalah nilai puncak. Tapi posisinya tetap sama di rata-rata. Oke, jadi di sini nilai puncaknya menurun karena grafiknya semakin melebar. Nah, ini terjadi karena nilai probabilitas di bawah kurva itu harus tetap sama. Jadi total probabilitas dari distribusi normal ini itu sama dengan luas area di bawah kurva. Nah, jadi karena kurva semakin melebar, agar nilai total probabilitas itu tetap sama dengan 1, maka puncak atau nilai probabilitas maksimum itu menurun sehingga total area di bawah kurva ini tetap sama dengan 1. Oke, jadi itu penjelasan dari berubahnya nilai maksimum probabilitas saat parameter simpangan baku berubah. Oke, jadi ini animasi dari perubahan nilai simpangan baku. Ya, jadi di sini rata-ratanya tetap sama yaitu 175 cm, tapi nilai simpangan bakunya berubah dari yang semula sekitar 9 cm menjadi 1 cm. Nah, bisa kita lihat di sini ukuran grafik yang sebelumnya landai menjadi mengerucut. Nah, ditambah juga dengan perubahan dari puncak grafik itu semakin bertambah dengan berkurangnya nilai standar deviasi. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik distribusi normal. Nah, jadi grafik distribusi normal yang maksud di sini adalah bentuk garis seperti ini. Ya, biasanya disebut sebagai lonceng, bentuk lonceng. Nah, cara menggambar, cara menggambarnya kita hanya memerlukan dua parameter yaitu rata-rata dan simpangan baku. Nah, untuk menggambar grafik atau garis kurva, kita memerlukan yang namanya persamaan distribusi normal atau persamaan Gaussian distribution. Nah, jadi ini adalah persamaan tersebut. Jadi parameter di sini seperti kita lihat yang warna merah di sini merupakan nilai rata-rata. Nah, selanjutnya sigma di sini merupakan nilai simpangan baku. Di sini juga ada konstanta yaitu ada pi nilainya 3,14. Nah, kemudian e di sini merupakan eksponensial atau Euler. Nah, jadi e di sini nilainya adalah 2,718. Nah, kemudian ada nilai X, yaitu nilai X di sini adalah nilai variabel acak yang akan kita hitung probabilitasnya. Kalau contoh di grafik sebelumnya, mungkin X di sini adalah nilai tinggi badan. Misalnya tinggi badan 175 cm, berapa sih peluangnya? Nah, ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung peluang dari variabel acak. Nah, dengan menggunakan rumus ini, kita akan bisa menggambar garis atau kurva distribusi normal. Oke, sebagai contoh untuk lebih memahami, langsung saja kita berangkat ke contoh. Nah, ini adalah contoh menghitung atau menggambar grafik distribusi normal. Jadi di sini kita mempunyai rata-rata 175 cm, sigma adalah 5 cm. Jadi ini merupakan nilai tinggi badan. Nah, jumlah data di sini terdapat 5 data yaitu setiap 5 cm. Misalnya di sini tinggi badan 145 cm, 155 cm sampai 205 cm. Nah, menggunakan persamaan di sini kita akan menghitung peluangnya. Jadi kalau kita masukkan, nah ini untuk nilai X 145 cm kita masukkan di sini. Kemudian rata-rata 175 cm kita masukkan di sini. Sigma simpangan baku yaitu 5 cm masukkan di sini. Kita hitung maka kita dapat peluangnya adalah 1 dikali 10 pangkat min 9. Nah, nilai ini kita plot di sini ya. Jadi untuk tinggi badan 145 cm dengan parameter rata-rata seperti ditampilkan di sini, nilai peluangnya adalah 1 dikali 10 pangkat min 9. Selanjutnya kita hitung peluang tinggi badan 155 cm
Kita dapat 3 dikali 10 pangkat min 5. Nah, peluangnya ada di sini. Selanjutnya kita hitung lagi peluang dari tinggi badan 165 cm dengan parameter sebagai berikut. Nah, peluangnya ada di sini. Kita hitung semua nilainya di sini, maka kita dapatkan poin-poin di mana tinggi badan dan probabilitasnya. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan dengan garis atau hubungkan ini dengan satu garis, maka ini akan membentuk kurva distribusi normal. Nah, untuk mendapatkan plot grafik yang lebih baik, itu caranya sangat sederhana. Kita tambahkan data. Misalnya kalau sebelumnya itu data setiap tinggi badan setiap 5 cm, selanjutnya kita buat di sini tinggi badan setiap 1 cm. Jadi ada 145, 146, 147 terus sampai 205 cm. Kita hitung nilai peluangnya dengan persamaan ini. Kemudian kita plot setiap nilai. Nah, bentuk di sini semakin menyerupai bentuk distribusi normal. Nah, masih berupa titik-titik di sini karena nilai yang saya masukkan di sini yaitu nilai bilangan bulat. Nah, selanjutnya kalau kita masukkan semua nilai yang mungkin di antara 145 cm sampai 205 cm, maka kita mendapatkan garis atau kurva distribusi normal. Nah, oke, jadi itu pengenalan untuk distribusi normal, parameternya, dan bagaimana cara menggambar grafik distribusi normal. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang namanya standar normal distribution.